teori kita kemarin sudah bahas Pak. Teorinya sudah jelas banget, sudah Ibu kasihkan juga tentang jembatan keledainya untuk pemeriksaan fisiknya. Apa kemarin jembatan keledainya? Bubble head. Naon bubble head? B-nya apa? B pertama apa? Bubble head. Tunjuk naon eta teh B na naon? Jangan ingat ini Bris naon Bris? Bris naon? Payudara. Boga. Coba jam kamari sabaraha jam? Urang jam kamari 5 jam aya. Tapi masih kene. Aduh, belum lagi sholat. Waduh. Ngeblank bu otaknya. Di sini ngeblanknya ke mana? So, U-nya apa? Terus B-nya lagi? Belum. Bo? Itu bisa macam? Blower main dong, blower tuh. Bola. Terus apa lagi? Bladder. Bladder apa bladder? Kandung kemih. Kandung kemih. Terus apa lagi? Ocha. Oichia. Lohea. Lohea apa aja? Alba. Aduh juga alba. Rubra. Terus? Serasa. Terus? Alba. Rubra hari keberapa? Satu. Rubra hari keberapa? 1 sampai 7. 1 sampai 3. 3. Terus serasa? 4 sampai 7. 4 sampai 7. Terus? 7 sampai 14. Sampai 21. Iya. Harusnya ada 4, cuma kayaknya yang Sengoleta masuk ke Serasa. Ya? Ih, kudu apa? Itu teh ibu teh sengaja makanya ditemukan bubble head. Maksudnya teh supaya apa? Minimal apa eta. Begitu ketemu pasien teh teu bingung. Ingat-ingat ohnya. Bubble head, udah bubble head. Minimal itu jembatan keledainya. Walaupun tetap head tutup. Tapi kan poin-poinnya, fokusnya adalah itu. Fokusnya pemeriksaan fisik postnatal itu. Ya. Terus sudah tadi. Jadi sekarang kita langsung ke alat-alat yang harus disediakan. Speak manometernya apa sih? Tensi. Termometer, Suhu. stetoskop, jam tangan, penlight, sarung tangan, refleks hammer, raincoat dan tempat sampah, mangkuk berisi kapas yang telah direndam, dibasahi dengan air yang telah dididihkan dan sudah dalam kondisi dingin. Selanjutnya tisu basah dan tisu kering, perlak atau underpad. Ada yang tidak tahu underpad? Yang Underpad Yang hijau itu. Yang nah itu underpad. nembus Ini teh, underpad apa? nih. Ini underpad. Nah, ini teh kayak pampers, tapi kalau pampers mah kan dicelanakeun, ieu mah diangkatkeun. Jadi gantinya perlak. Terus apa lagi? Pembalut, masker, lemek. Terus ucapkan salam, cuci tangan tetap non-basah. Terus selanjutnya memakai APD. Ini sudah siap belum?
Tuh. Nih, sini mendekat, perhatiin biar nggak lupa. Yang nggak ngerti nanya, jangan diam aja. Terutama yang laki-laki, jangan diam saja. Tanya aja nggak apa-apa, bebas kok ibu mah bertanya, mau lumayan tenang. Nah, setelah itu kita pakai sarung tangan, terus anamnesa fokusnya. Dengerin, anamnesa fokus itu ini sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah proses keperawatan, ya. Kemarin yang kita dicam itu membuat sebuah proses keperawatan pada pasien dengan postpartum gitu. Nah, pada saat kita kan mengumpulkan data, yang dikumpulkan data itu kan ibu sudah menjelaskan bahwa pada saat kita mengumpulkan data itu ada mulai data bio itu ada identitas, ya, terus nanti ada riwayat kesehatan. Nah ini yang kita, nah untuk identitas dan riwayat itu pasti prosesnya pengkajiannya dengan menggunakan metode anamnesa melalui wawancara, ya. Kalau selanjutnya baru pemeriksaan fisik. Nah sekarang yang anamnesanya apa saja? Anamnesa fokus untuk ibu yang postpartum, mulai dari keluhan utama. Keluhan utama itu adalah keluhan yang dirasakan pasien saat itu, bukan yang riwayat yang kemarin. Ingat-ingat ya, karena selalu salah nanti udah begitu masuk ke ruangan juga begitu masih, ya. Harus dipahami, jangan asuhan keperawatan itu adalah ruhnya kita. Kita sebagai perawat bisa disebut perawat kalau kita bisa melakukan asuhan keperawatan seperti dokter. Dokter itu bisa disebut dokter kalau dia bisa menyebutkan ini penyakitnya apa, ini obatnya apa. Perawat pun begitu, ini kebutuhan pasien apa, diagnosa keperawatannya apa. Kalau itu diagnosa medis, kita diagnosa keperawatan gitu. Kalau kita bisa menyebutkan, nah dokter bisa tahu penyakit dari mana? Ya dari pemeriksaan tadi, pemeriksaan klinisnya, sama dia nanya, ibu apa yang terasa sekarang? Saya sakit dokter, udah berapa hari? Udah 3 hari, ini perutnya sakit, kalau makan sakit. Sejak kapan ibu? Udah beberapa hari ini. Terus ada mual nggak? Itu kan yang ditanyakan. Pernah ke dokter kan? Mungkin rata-rata sudah pernah ke dokter. Kita pun begitu, apa bedanya kita sama dokter? Sama, hanya beda penyebutan. Kalau sana diagnosa medis, kalau kita diagnosa keperawatan. Paham sampai sini? Paham ya? Kalau kita nggak ngerti proses keperawatan, kita bukan perawat. Kita siapa? Itu yang SMK, anak SMK yang nggak melanjutkan ke, kan SMK itu mereka diajarkan tapi hanya sebatas sampai ke personal hygiene. Mereka ujiannya pun personal hygiene. Tapi kalau kita tidak, kita mah head to toe, semuanya dipelajari gitu, semua sistem itu ya. Kalau perawat tidak bisa melakukan proses keperawatan, maka kita tidak disebut oleh perawat. Ingat pokoknya itu kata-kata ibu yang tidak boleh dilupakan. Itu yang akan memacu kita untuk selalu belajar. Jadi untuk bisa kita tahu diagnosa keperawatan, maka kita harus periksa dulu, kita anamnesa dulu, kita tanya dulu, ibu kalau yang sini, ibu naon nu karaos, apa keluhan utamanya ibu yang keluhan yang paling ibu rasakan saat ini apa? Saya habis melahirkan, misalkan jadi ini ini jadi bekas melahirkan ya, terus atau mulus ini, terus bagaimana tentang riwayat kesehatannya, mulai dari ibu punya riwayat, apakah ibu punya riwayat asma, apakah ibu punya riwayat hipertensi atau gula darah gitu ya. Terus riwayat kesehatan keluarganya ada nggak yang sama dengan dia, misalkan si ibu ternyata saya tuh punya asma sekarang misalkan, tanya ke keluarga, di keluarga ibu ada yang asma? Oh ada, bapak saya. Atau saya punya kencing manis, ada di keluarga yang sama? Oh ada paman
ya. Terus selanjutnya tanyakan tentang penyakit riwayat menular seksual. Apa saja? Sifilis, ya. Sifilis, HIV. Kalau HIV mungkin kita akan sulit untuk bertanya, paling enggak ibu pernah nggak, nanyanya kita kalau ibu pernah sifilis tuh nggak gitu meren, karena itu kan ya tabu, kadang-kadang itu takutnya menyinggung. Jadi kita ibu pernah kalau keluar keputihannya yang kayak nanah nggak dari kemaluannya gitu. Oh nggak pernah, misalkan gitu ya. Karena kadang, dan sebenarnya kalau penyakit menular itu memang hanya dibuktikan dengan pemeriksaan, karena memang kita juga susah, kadang-kadang kan pasien juga mungkin nggak tahu bahwa itu penyakit itu gitu. Bahkan kadang-kadang perempuan mah menjadi dorman itu tidak bergejala, tetapi ada kumannya di situ. Pas di swab, pas diperiksa ternyata ada, gitu ya. Perempuan kadang ada banyak yang begitu. Tahu-tahu ternyata sifilisnya positif. Karena sekarang ibu hamil kebijakannya memang harus diperiksa tiga pemeriksaan, HIV atau disebut juga MW7. Kalau itu kodenya adalah MW7. Jadi kita ke pasien tuh HIV enggak, kita punya kode tersendiri bahwa HIV itu MW7. Kalau dulu B20, sekarang MW7. Jadi MW7 sifilis, itu satu lagi hepatitis, ya. Hepatitis. Terus kalau menurut seksualnya ya itu aja sifilis gitu. Terus riwayat kehamilan, ada juga riwayat obstetri dan ginekolog. Nah, riwayat obstetri itu termasuk kehamilan, nifas yang lalu, kehamilan persalinan dan nifas yang lalu. Itu harus ditanyakan. Ibu putra sabaraha, putra 2, pertama tahun sabaraha lahirnya tahun 2000. Sangat sabaraha berat badannya menuju lahir 2500. Sehat bu, sehat. Ayah masalah ke menuju ngalahirkan ke ayah. Atau ibu ada perdarahan nggak pas melahirkan? Enggak, bisa ya. Terus itu selanjutnya tanyakan riwayat karena kita pemeriksaan fisiknya postpartum, maka harus ada riwayat, harus ditanyakan riwayat kehamilan. Dari mulai kehamilan itu ada berapa trimester? 3 trimester. Tanya trimester 1. Trimester 1 teh ibu waktu ngawitan ibu hamil terangnya kumaha, ibu sadar ibu hamil pada saat apa? Oh itu telat men, ditulis sama kita. Ibu merasakan hamil setelah ibu telat men selama seminggu gitu. Lalu ibu dilakukan pemeriksaan ke bidan dan dilakukan tes pack misalkan, dan hasilnya positif gitu. Keluhannya pada saat hamil trimester 1 itu apa saja? Oh, saya mual dan muntah. Masuk trimester 2 gimana ibu? Di mual dan muntahnya ibu masih mual dan muntah mulai hilang usia 4 bulan misalkan. Terus ibu udah di USG belum? Sudah di USG. Terus janinnya tunggal misalkan, hasilnya gimana? Alhamdulillah janinnya tunggal, hidup gitu. Terus ibu merasakan pergerakan dari mulai usia berapa gerakan janin? Terus trimester juga udah. Terus apakah nanti, jadi USG itu kan di situ. Terus nanti trimester ketiga tuh apa saja yang dirasakan oleh ibu gitu. Nah udah trimester 1, 2, 3 sudah ditulis. Yang selanjutnya yang ditanyakan adalah riwayat persalinan, mulai dari kala 1 sampai kala 4. Kala 4. Kala 1 naon? Satu yang tadi. Yang mana kala 1? Yang tadi. Kala 1. Bukan. Apa kala 1? Riwayat persalinan kala 1 apa? Kontraksi kan? Heeh. Pembukaan 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kala 2 naon? Pengeluaran bayi. Pengeluaran bayi. Kala 3? Placenta. Kala 4? 2 jam postpartum. Itu udah tidak usah lagi. Jangan sampai itu teh harus sudah jadi gaya hidup kalau di maternitas.
sudah tahu kala-kala dulu loh ya, jangan kasih tanya teh kala 1 apa pembukaan, misalnya kala 2 pembukaan lengkap, misalkan kala 2 teh naon dari itu cina, dari pembukaan 4 sampai 10 ya, jangan sampai itu harus jadi lifestyle di maternitas, manya maternitas tapi gak apal eta acan gitu ya. Lanjut, terus selanjutnya adalah riwayat. Nah, baru kita masuk ke ginekolog, kan ada riwayat menstruasi. Menstruasinya biasanya berapa hari, berapa banyak, berapa misalnya sehari teh bisa berapa banyak. Terus ada masalah nggak, bisa siapa tahu ada nyeri gitu ya. Tuh, bukan nyeri nggak ibu ya. Kenapa sih ini harus dikaji? Sebenarnya bisa jadi pasien-pasien yang kita periksa, contoh ada kok pasien yang hamil itu pas melahirkan ternyata ada miomnya gitu. Iya, saya lagi hamil itu, lagi sebelum hamil itu kalau menstruasi gitu. Nah, itu. Terus riwayat pernikahan itu di ginekologi, riwayat penggunaan alat kontrasepsi dan sudah itu. Selanjutnya ingat-ingat ya anamnesa fokusnya, karena nanti kalau ibu yang uji ibu tanya ya. Terus selanjutnya lepaskan basmalah, observasi tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital semua sudah diajarkan? Boleh kita skip? Oke. Terus baru kita lakukan pemeriksaan kebersihan dan kerontokan rambut dan kebersihan kulit kepala. Lalu setelah itu lihat di mukanya ada urin tidak, ada kloasmografi darum di sini biasanya. Terus ini di mata juga pemeriksaannya apa saja, ada konjungtivitis, sklera dan udin palpebra. Udin palpebra ini pembekakan di area palpebra. Terus sebenarnya ini udin palpebra apa udin periorbital, kayak udin periorbital kayaknya. Jadi periorbital itu sekitar mata. Tapi kalau ibu lebih ke udin periorbital, jadi udin yang ada di sekitar mata. Karena banyak terjadi pada pasien-pasien dengan kehamilan yang bermasalah dengan keracunan kandungan. Terus periksa mulut, mukosa bibir, karies gigi, kebersihan mulut dan gigi. Terus ada hepatitis. Periksa leher, hiperpigmentasi kulit. Ini kan ini dari kepala sampai leher itu yang dilakukan ada inspeksi dan palpasi, tidak ada auskultasi ya. Periksa leher, pembesaran kerja tiroid, pembesaran kerja vitamin dan pemeriksaan JPP. Lihat cara pemeriksaan. Baru kita akan ke palpasi ya. Palpasi sambil dilihat nih. Kalau kita melakukan palpasi dari leher sampai dari kepala sampai leher, kita akan periksa kepala, lihat di kepalanya dilihat, terus dibuka kebersihannya, terus dihitung rambutnya tidak ya. Kalau tidak ada, karena ibu postpartum kadang-kadang memiliki kadang-kadang ada kerontokan rambut ya. Terus setelah itu ini diraba ada sakit atau tidak, kalau tidak ada, terus pasien kita buka ini kita lihat konjungtiva. Dewi. Normalnya konjungtiva itu seperti ini ya. Kalau lebih putih dari ini berarti ada anemia. Lihat. Nah, untuk melihat sambil kita lihat, ibu cobi ningal kaluhur, matanya melihat ke atas. Dia akan melihat ke atas lirik. Kita untuk melihat yang putihnya. Kan kita suruh lihat ke atas. Ibu coba lihat. Yang putih kan kelihatan sama kita kan? Iya. Gitu. Lihat ke atas. Dan periksa sklera yang atas. Kita tarik ininya. Kita tarik ini ya. Ibu ninggal ke handap berarti yang kelihatan putihnya yang atas. Itu untuk melihat ikterik atau tidak. Ikteriknya apa? Kuning. Ya. Ikterik itu kuning. Nah, setelah itu setelah konjungtiva, terus apa tadi teh? Sklera. Dah, terus di sini kan kelihatan kalau udim periorbital.
Setelah itu kita turun ke mulut. Mulut lihat ada sianosis atau tidak, kebiruan atau tidak. Terus lihat giginya ada karies atau tidak, ya. Karies. Terus ada apa lagi? Di mulut stomatitis. Stomatitis. Baru setelah itu ke leher. Nah, di leher kita periksa adalah adanya pembesaran kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu banyak ya di dalam tubuh. Tapi yang sekitar leher itu yang pertama di sini. Sini ada preauricle. Namanya ini preauricle. Jadi yang kita pegang dulu preauricle, postauricle. Di sini juga banyak. Contoh pada anak kecil kadang-kadang kalau ini suka ngejendol ini. Ih, tahu gitulah. Kita kalau nyeri tenggorokan suka ngejendol ada di sini. Pernah? Ada yang pernah? Itu namanya kelenjar getah bening yang membesar. Karena kelenjar getah bening itu adalah pertahanan tubuh, sehingga kalau ada infeksi di daerah sini, maka yang akan membesarnya adalah yang ini, kelenjarnya yang paling deket. Tapi kalau peradangan kita adanya di mana gitu ya, yang membengkak tergantung yang deketnya yang mana gitu ya, gitu. Kadang-kadang si itunya yang meradang, si kelenjar getah beningnya. Nah, ini preauricle, ya. Postauricle, ini auricle. Auricle itu apa? Daun telinga. Nah, postauricle. Nih, terus ini kita ke sini submental, submandibula. Ini submandibula, ini submental gitu kebalik. Terus kita ke sini, ini apa ini? Sternocleidomastoides. Ini otot sternocleidomastoides. Di sini tuh ada otot, dan di otot itu banyak kelenjar getah bening. Sini, terus ke sini, ini tuh clavikula. Terus ke sini kita sampai di sini. Di sini ada kelenjar tiroid. Tinggal pasien suruh nelen, telan Bu, nelen. Normalnya itu tidak terasa. Kalau terasa berarti kemungkinan ada pembesaran, ya. Ngerti? Dari leher? Ngerti. Oke. Sudah, dari leher cuman itu yang diperiksa. Baru lanjut ke dada. Belum, JPP. Lupa JPP. Selain tadi kelenjar getah bening, terus lihat JPP. JPP, lihat ibu coba miring ke kiri gitu misalkan. Miring ke kiri. Dilihat tuh misalnya. Mau lihat JPP atau kill? Coba masing-masing ngeden terus pegang ininya. Ngeden gitu. Ini yang laki-laki. Ngeden coba. Ngeden. Yang nyanyi Bapak. Iya, yang nyanyi kadang suka kelihatan. Oh iya, yang ada kayak uratnya. Iya, itu kan dari dalam kan. Kalau lagi ini enggak, tapi ketika ngeden, kalau nyanyi kan ngeden dulu. Itu pembesaran kelenjar getah. JPP nah. J nama. Udah. Pemeriksaan fisik udah belajar kan? Udah. Yang pena jugularis kan Bu? Pena jugularis itu kan? Pena jugularis. Pena jugularis pressure. Oh, pressure. Oh, pernah juga espresso. Tekanan, pressure. Tekanan pena jugularis. Dia Bahasa ke Indonesia. foto. Bahasa Sunda naon? Nyanto agar jugularis nama. Dah. Ngerti ya? Ngerti? Tahu deui. Kalau keisukan ujian teu bisa keneh. Takol deui. Terus dijelaskan sejelas-jelas. Selanjutnya kita ke pemeriksaan dada. Nah, pemeriksaan dada mulai kita inspeksi. Untuk laki-laki, jadi memang di maternitas itu menjadi tantangan. Karena tantangannya adalah bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita membentuk trust. Coba dokter kebidanan ge banyak laki-laki, percaya we pasien diperiksa gitu kumaha. Bahaya.
Bahaya naon. Sok itu ngantri ke dokter kebidanan. Nah, perawatnya harus begitu. Cuman kita posisinya perawat gitu. Tinggal tapi ya trustnya yang harus kebentuk gitu ya. Yang pertama, inspeksi hiperpigmentasi kulit nih di area dada. Di sini tuh lihat kesimetrisan payudara, simetris isi badan sebelah. Terus terus puting susunya bagaimana, mendatar atau nongol gitu ya, karena puting susu itu sangat penting pada saat menyusui gitu. Terus kebersihan putingnya bagaimana dan pengembangan parunya, mengembangnya bagus atau tidak, itu dilihat aja gitu. Terus selanjutnya adalah lakukan pemeriksaan payudara, adanya bengkak, nyeri tekan dan benjolan. Cek pengeluaran ASI. Jadi kalau bisa kalau ibu senangnya begini ya, tapi kemarin ibu kenapa nggak digini? Boleh ini digini. Kalau ibu senangnya begini nih, begini, diikuti bertip. Iya, terus itu dipencet ini karena kan ini kan kita periksa ada benjolan atau tidak, ada sudah isi belum air susunya, kan kerasa kalau udah isi air susu. Kalau kosong mah lembek, lepet. Nyanu ibu, nyanu gadis mama, beda tuh gadis mah kenyang. Bener astagfirullah beteri. Nyanu ibu kudu dikeluarin. Ya. Ini terus pijit ya, pijit sama yang ini juga boleh, mau digini gini, pijit udah keluar belum gitu. Dah setelah itu perkusi suara paru dan jantung. Kumaha cara perkusi di mana perkusi nak? CS. Tahun CS deh. Yes. Tulang rusuk. Tulang rusuk nanu ieu di CS naon? Searching. Inter Costa naon esna? Sebutan. Space berarti space itu apa? Jarak. Rongga ya, jarak space itu ada. Jadi antara tadi antara tulang iga itu ada. Jadi satu kemana arahnya? Ke bawah. Ke bawah sini. Ya. Terus kenapa ibu kadir untuk kadir? Bisa? Beda suara. Mau nyong Mulai gitu. Kenapa? Kenapa ibu tidak ke sini? Bisa aja kan ke sini? Kan harus segini ya. Iya. Gini. Nah, kenapa harus segini? Biar sejajar. Biar gak hilang. Bisa membandingkan kiri dan kanan. Kudu iya tuh. Karena bisa jadi satu mah suara perkusi apa yang normal di paru-paru? Vesikuler mah. Auskultasi. Perkusi apa? Daunus mah jantung. Atau jaringan yang ini kalau daunus mah. Apa? Seri. Kamu sini. Nah, seru banget. Hah? Dupa jantung. Duar. Apa? Resonan. Nah. Makanya membedakan. Nih, membedakan kiri dan kanan. Karena kalau misalkan ternyata ini resonan, ternyata di sini damas, berarti ada sesuatu. Jadi kenapa harus tahu nama normalnya? Karena bising kita
pasti kieu ada anas ieu mah. Berarti aya naon? Berarti ada sesuatu di paru-parunya, gitu kan? Ya. Tuh. Gitu. Ya, paham? Paham. Contoh di kemarin belajar pemeriksaan fisik 127 item pemeriksaan fisik. Ya kan? Ini mah cuma sedikit, cuman itu nangungkul di cendak enggalna. Terus setelah itu kita auskultasi. Nah baru setelah auskultasi ini gini kedua ini auskultasi sama suaranya baru itu. Sebenarnya kalau suara napas itu bukan hanya vesikuler, yang normal itu ada bronkovesikuler, ada bronkotracheal gitu sebenarnya, tapi yang terdengar di seluruh ruangan paru itu namanya vesikuler. Tuh, sini sama gitu ya. Itu untuk suara napas. Dan suara jantung. Kalau suara jantung mah tanus kemana ieu na? Masa teu aya kan dia. Dah. Kalau suara jantung kita bisa dari sini. ICS berapa? ICS 2 sama 5. Ada apa di sini? Ada paru-paru. Baru ada apa di sini? Katup. Katup Oke. Di sini katup. Pulmoner. Di sini katup. Trikus. Di sini katup mitral, atau di sini adalah IPM. Mahal ya. Oke. Sudah. Selanjutnya baru kita ke perut. Di perut apa aja yang diperiksa? Ini tutup dulu ini. Isi ibu na isinin. Oke. Nah di perut, lihat di sini dilihat ada hiperpigmentasi, ada garis linear, ada gravidarum. Adakah bekas operasi siapa tahu ibu teh lahir teh? Sesar naon itunya panjangnya? Sesar teh apa? Jadi Ari sesar teh memang itu salah, tapi itu teh istilah-istilah yang sering diambil sama yang orang awam. Tapi mau operasi sesar gitu. Kalau kita mah seksio sesaria, jadi SC. Di SC gitu kan. Nih ada bekas SC atau tidak, atau bisa saja si ibu pernah dioperasi yang non penyakit kebidanan yang lain gitu loh, bukan ginekolog, masuknya ke ginekolog, bukan karena obstetri yang bukan SC gitu ya. Terus setelah itu udah bekas operasi, baru kita periksa bising usus. Periksanya gimana? Perut. Ya ini di perut orang periksa perut. Kuadran 1. 1, 2, 3, dan 4. Mana kuadran 1? Di kanan. Kanan atas apa kiri atas? Kanan atas. Ini berarti Kiri. sini. Ya yang terjauh. 1, 2, 3, 4. Jadi periksanya 1. Periksa dulu di sini. Periksa di sini. Periksa di sini. Periksa di sini. Baru setelah itu, kalau misalkan di sini ada nggak, di sini ada nggak, di sini ada, dengarkan. Jadi dengarkan sini, dengarkan sini. Ternyata yang paling keras di sini, maka kita periksa di sini di kuadran 4 sambil dihitung selama 1 menit. Boleh nggak 1/4 menit? Enggak. Kenapa? Enggak, pasti beda. Beda apanya? Beda suara. Kenapa 1 menit? Bisa memang dikalikan Kali berapa? kali 2. Kali 2 kan
setengah menit tuh. Nggak bisa kalau ini karena ini suara usus ini itu irreguler. Jadi irreguler itu apa? Tidak reguler ya, tidak menentu. Jantung juga kan boleh ya nadi mah 1/4 detik, 1/4 menit terus dikalikan 4 boleh. Tapi jantung juga kalau ternyata pasiennya ada gangguan di jantungnya sehingga nadinya menjadi tidak teratur, tidak boleh dihitungnya cuma 1/4. Oh ya. Itu teh Ibu, kenapa bisa bunyi gitu? Kan memang kan gerak, usus selalu gerak. Orang tergerak mentah hitut dioperasi loh. Kalau nadi? Nadi juga sama, karena jantung itu bergerak. Karena kita memiliki sistem saraf otonom. Jadi kita diperintah oke. Allah mah Maha bisa. Sempurna. Ya? Sudah? Nah, udah. Suara dalas itu Ini loh, dah ada irreguler senatuh. Di sana usaha ya. Ini saya. Nah ibu iya. Oh, yang kemarin kayaknya ini. Nah, ya sudah. Nih irreguler. Lakukan pemeriksaan. Nah, selanjutnya setelah usus kita periksa, baru kita periksa kandung kemih. Kandung kemih teh disebut dengan bladder tadi. Lihat kandung kemihnya penuh atau tidak sambil dipegang. Sambil tanya ke pasiennya, ibu kapan terakhir pipis? Ibu udah pipis? Udah gitu. Bisa jadi pipisnya tadi pagi. Jadi ibu kapan terakhir ibu pipis? Tadi. Oh pantesan penuh bisik ke orang. Ibu udah pipis? Udah, tapi ya pipis. Orang main sih ibu, kateter ke orang. Kan karunya. Ya, jadi kalau ini tanya, ibu udah pipis? Sudah. Kalau sudah sambil dipegang, kalau ternyata masih udah penuh, ibu kapan terakhir pipis? Tadi 3 jam yang lalu misalnya. Oh ibu pipis dulu aja sekarang, pipis lagi gitu, suruh pipis. Karena kalau pada pasien postpartum besarnya kandung kemih ini bisa menurunkan kontraksi uterus gitu. Dah, terus setelah itu lakukan pemeriksaan involusi uteri. Nih, yang diperiksa itu apa? Posisi dan tentukan pundus uteri dengan jari. Posisi uterus yang normal itu ada di tengah, di sini di garis tengah ini. Garis tengah, terus kita pegang. Kalau sudah ketemu yang keras nanti teh keraba, enggak keras. Beda pokoknya mah. Kalau kita sekarang kan nggak punya yang keras di sini, nggak ada. Tapi kalau ibu postpartum mah ada keras kan masih involusi uteri ya. Keras di sini. Terus kita ukur dengan jari, 1 jari kah atau 2 jari kah, tergantung berapa hari postpartumnya, gitu ya. Karena 10 hari sudah tidak akan bisa teraba. Kadang-kadang 5 hari juga sudah masuk, udah turun banget, jadi kadang-kadang tidak teraba dengan tangan kita, gitu. Bisi pahalangan usus, ngomong genut mah usus lemak jebak lemak naga sakieu. Karampa yang juga ibu juga makarampa lah model. Terus sudah, selanjutnya pemeriksaan kontraksinya kuat atau tidak. Tadi diraba aja begini. Kalau diraba oh ya kuat. Kuatnya itu seperti mangga yang mentah, keras. Amun asak menjadi lembek. Nah itu yang bahaya, bisa perdarahan itu. Terus lakukan pemeriksaan diastasis rectus abdominis dengan cara pasiennya ini diturunkan, terlentang, sudah terlentang, simpan nih tangan pemeriksa di sini di bawah prosesus sifoides. Terus pasien suruh naik, ibu naik gitu. Nih kan pasien melahirkan tadi meral nih si perutnya teh, otomatis ototnya meral, otot perutnya ikutan meral gitu. Nah begitu bayi keluar, ini kan pasti longgar. Nah kita periksa dulu, naik bu, naik. Kalau si ibu naik ternyata langsung plak, berarti masih bagus, tidak ada diastasis rectus abdominis. Tapi kalau ternyata udah segini masih longgar, kita masukkan 3 malah 4, berarti ada diastasis rectus abdominis. Maka kalau itu terjadi, kita sarankan untuk nanti setelah ibu darahnya sudah bersih, maka disarankan untuk
lakukan senam nafas. Terus pasang kembali bantal, lakukan pemeriksaan perineum dan anus. Nah, lakukan pemeriksaan perineum dan anus, pasang dulu perlaknya. Pasien di posisikan begini. Atau posisi apa nih? Dasar Oh beda. Oh, perlu dipegang. Buka celananya, Bu. Ya. Bener kata Ibu. Iya benar, buka dulu celananya. Buka. Oke mah. Terus pasang perlak. Hop. Cacat ya. Cacat. Di amputasi. Bau. Ini didekatkan. Ini kapasnya. Kita didekatkan. Kita kan sudah pakai sarung tangan ya. Lalu pertama bersihkan dulu. Kita kan tadi disediakan tisu basah. Nih lihat di sini. Underpad labia mayora dengan tangan buka, labia mayora dengan tangan non dominan begini ya. Nah ini labia mayora nih, ini labia minora ya, ini labia mayora. Ini anak perempuan ya pasien. Coba mau laki-laki udah susah. Ini anggap yang basah ya. Ini lihat tisu basah dari arah pulpa ke perineum. Pulpa naon? Pulpa naon? Lubang. Dari arah pulpa ke perineum. Buang di sini. Satu kali bersih. Sebenarnya itu satu kali sebersihnya hari di pasien mah. Hari ujian sekali cukup. Makan tisu. Terus ambil kapas secukupnya dengan tangan dominan untuk mengusap genitalia. Ini kapasnya dibikin dulu. Dibulat-bulat. 1, 2, 3. Ini tuh. Dua. Tiga. Nah dosen lain mah pada libur. Yang sama Pak Miming juga libur. Nah, atau libur tadi aja. Dosen luar juga ada yang Ada juga, ada tapi teman ibu mah libur yang Pak Miming, sama Pak Miming belum ya. Belum. Ibu tadi Ming, ayo orang kan itu, udah libur. Nah, ayo kita libur. Besok aja. Besok ibu bakal dari pagi. Dua Kalau nggak sekarang. Kalau ibu sekarang Berarti ibu besok kebagiannya pagi. Besok ibu pengen subuh besok mah. Pengen jam 6 besok mah. Iya. Kelompok orang udah pada minjem. Oh udah. jam 6 aja. Orang ngehubungi dari hari Selasa. Cuk ibu teh. Nah, tumben-tumbenan. Siapa yang ngehubungi ya? Kan Caca yang itu. Nggak tahu siapa pokoknya. Ibu nanti hari Kamis kelompok kami sama ibu mau ya mayora bersihkan. Nah ini bersihkan. Pertama labia mayornya dulu. Jadi satu buat yang terjauh dulu. Tapi kan kita selalu dari di kanan ya kerjanya. Berarti yang kiri dulu. Terus yang kanan. Terus buka labia minora sama. Terus ini minora. Terus Dalamnya. Tengah sampai ke perineum. Nah, terus setelah itu baru nih sudah. Jadi gini cenah di dia mah ibu jari. Set. Ibu jari. Iya tinggal itu jari telunjuk. Ada di laki-laki. Tinggal itu ibu jari dan jari telunjuk jadi kita.
Dosa kan lu kalau lagi. Ya enggak dosa itu. Kan kita merawat. Ada sih apa dicoba. Kawan. Iya di kamar operasi itu, ibu mah kalau sekarang anak baru itu ya, Ji lohea teh tadi ya. Berarti kita sampai di L tuh. Babel. Terus periksa tanda reda. Reda teh naon we? Redness naon? Merah kemerahan. Kemerahan. Udim teh bengkak. Ekimosis kebiruan. Discharge naon? Discharge. Ada mundur. Coba siru ke sini. Discharge apa? Discharge bahasa Inggris ya teh. Pengeluaran misalnya apa keadaan, misalkan ada cairan atau nanah ya. Ini perineum tuh di sini ya. Ini kan anus nih. Ini perineum. Bisa terus kaji jahitan luka. Nih kaji jahitan luka. Aproksimasi sebenarnya ini loh. Ini tuh jadi reda ini sudah mencakup sebenarnya ya. Aproksimasi itu untuk melihat lukanya gitu ya. Discharge juga untuk melihat luka, pengeluarannya ada nggak? Bukan lohea ya, lohea lain lagi. Ini mah discharge dari luka. Terus setelah itu bantu pasien untuk miring. Ya, miringkan kaki, miringkan. Caranya, Bu miring. Miring dulu ya Bu ya. Nah, gini kalau mau lihat. Nah, dengan posisi begini, sebenarnya kita bisa melihat bukan hanya hemoroidnya, ya, tapi kita bisa melihat jahitan. Tadi jahitan juga melihat reda tuh bisa di sini, ya, bisa. Terus, nih lihat, bantu miring, bersihkan daerah anal menggunakan waslap. Mana waslapnya? Nanti berarti yang kurang ini waslap sama tisu basah sama tisu kering. Nah, terus bersihkan dari depan ke belakang. Shoot. Terus lihat hemoroidnya ada nggak? Orang ada hemoroid nggak? Ada. Setiap orang punya hemoroid nggak? Hemoroid naon? Bayar nggak? Ya, sudah. Bersihkan, terus ulangi, bersihkan dengan satu kali gosokan ya. Terus gunakan dengan tisu, lalu lanjutkan dengan tisu basah sampai bersih ya. Sudah itu, nanti hemoroidnya ada nggak? Di sini lihat ada hemoroid nggak gitu. Ternyata hemoroid itu pelebaran pena di daerah anus, tuh ya. Terus biasanya kadang-kadang yang nonjol, ada yang keluar biasanya. Kayak daging gitu. Tapi dagingnya teh lembek gitu, jadi nggak keras. Bisa ditarik. Kadang bisa, tapi bukan karisan itu, tapi kepegang dulu sama kita teh. Karena ada yang keras namanya. Tapi yang jelas biasanya yang keras mah itu loh penyakit menular seksual. Tapi ini biasanya terjadi pada yang kelainan orientasi seksual. Ibu banyak menemukan pemuda-pemuda karena kalau perempuan pasti di vaginanya, gitu ya. Kalau laki-laki mah pemuda mah di sini. Yang kelainan ya itu ganteng, bukan ganteng ya, cantik biasanya. Ganteng tapi alisnya gitu. Slay. Alisnya bagus gitu. Oh, pasti tinggal teh. Pan cek dokter mah, ditulis nama kadang-kadang hemoroid gitu atau hemoroid pasti tinggal. Nah, dia mah tuh skill dan hemoroid gitu. Ternyata dia memang ada pacarnya di situ. Cowok. Jadi inget kan nih. Oh, lagi. Yang belok gitu teh. Banyak Tikas kaki.
banyak karena mereka tuh kan gini, misalkan dokternya akan terus setelah itu keringkan dengan tisu yang kering, baru posisikan terentang kembali, terus pakai dari pembalutnya. Celanaan dia ada pembalut itu harus pakai celana ya. Banyak dari celana pembalut capek. Bisa diokut ya. Terus pembalutnya dipasangkan lagi, terus ini juga dipasang baju celananya pasangkan deui Isin aurat. ini terus nanti ada perlak, jadi harus ada tempatnya ya untuk perlak yang bekas, tisu yang kotor tadi bekas ini. Ayo kita pasangkan. Baru setelah itu bereskan alat-alat, ini perlaknya diberesin. Sudah dipasang, ini sudah diangkat, angkat aja nih. Angkat. Baru kita melakukan pemeriksaan ekstremitas. Kita akan melihat home sign. Terus kita periksa dulu ini ada udim atau tidak. Di sini di tulang apa nih? Tulang apa ini? Hah? Femur ini. Ini Apa cara matuku? Tibia ya lupa. Tibia pijit, tibia. Pendokumentasiannya kalau dipijitnya ternyata Iya. kurang lebih 2 mm, berarti itu positif 1. Jadi kalau misalnya udim positif 1 gitu ya. Kalau ternyata 4 mm maka positif 2 karena kelipatannya 2. Terus selanjutnya varises diraba, ada varises atau tidak, dan momen saya mah gini, sakit enggak? Kalau pasiennya bisa jalan, ibu sakit nggak kalau jalan? Enggak. Gak usah ada tekanan. Tuh, baru setelah itu refleks patella bagusnya sambil duduk kayak ucap angge. Udah tahu kan bisa patella? Oke, kalau sudah tahu. Belum bisa. Terus dapatkan Tapi masih nemukan pas malam darah, beritahu pasien jika pemeriksaan sudah selesai, berdasarkan alat, ucapkan assalamualaikum, dan APD, sudah selesai.